Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ois Fadliah dari Prodi PGSD semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan organ manusia dan organ hewan. Organ adalah suatu bagian tubuh yang tersusun dari terkumpul jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Beberapa contoh organ pada hewan yaitu seperti jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limpa, ginjal, hati, usus, kulit, dan uterus. Manusia memiliki 9 sistem organ, yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan atau respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem gerak, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, dan sistem hormon. Fungsi organ luar pada manusia seperti mata. Mata berfungsi untuk menghasilkan bayangan benda yang dapat dilihat. Kedua yaitu ada telinga, berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi. Yang ketiga ada kulit, berfungsi untuk meraba permukaan suatu benda. Lalu ada lidah, berfungsi untuk merasakan suatu rasa. Terus ada hidung, berfungsi untuk mencium bau-bauan. Nah, materi yang kedua yaitu tentang nutrisi pada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan pada prinsipnya sama dengan manusia, yaitu membutuhkan zat makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Perbedaannya terletak pada cara mengolah dan memperoleh makanan dari habitatnya. Tumbuhan tingkat tinggi merupakan organisme atau makhluk hidup yang bersifat autotrofik, yaitu mampu memproduksi sendiri makanan dari alam dengan melakukan sintetis dari unsur-unsur yang sederhana membentuk zat makanan yang kompleks yang dapat pula dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya termasuk manusia dan hewan. Sebagai sumber energi untuk melakukan asimilasi, tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk fotosintesis. Hasil fotosintesis ini, tumbuhan mampu memproduksi berbagai senyawa kompleks seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Berbagai zat makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Nah, nutrisi pada hewan adalah berbagai aktivitas kimiawi dan vali mengubah nutrisi penyusun pangan menjadi nutrien penyusun tubuh hewan. Ada hubungan yang erat antara organisme yang hidup dan lingkungan dan beberapa makanan. Hubungan yang erat itu dimulai sejak organisme memasuki makanan ke dalam tubuh diikuti terjadinya proses kimiawi dan vali. Sehingga seluruh atau sebagian makanan yang masuk dapat digunakan untuk berbagai keperluan yaitu hidup, tumbuh, berkembang, biak, atau produksi. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat digunakan secara dikeluarkan dari tubuh. Makanan mengalami proses ingesti atau ditelan atau dimasukkan, kemudian digesti atau dicerna. Lalu diabsorpsi atau diserap dan di mealobisme atau di sisanya yang tidak digunakan akan diekskresikan. Materi yang ketiga yaitu respirasi dan fotosintesis. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul atau kompleks yang menjadi molekul yang lebih panjang, yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Semua jenis jasa trekrik melakukan respirasi. Sedangkan proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Proses ini mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Bersumber pada Encyclopedia atau Britannica, cahaya matahari digunakan untuk mengubah air, karbodioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Nah, selanjutnya yang materi terakhir yaitu tentang keanekaragaman hayati, tumbuhan, dan hewan. Variasi atau bentuk keanekaragaman yaitu adalah ukuran, warna, sifat, dan lain-lain dari makhluk hidup. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat yang menurun dari adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk, warna, dan ukuran. Keanekaragaman tumbuhan menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lainnya dari tumbuhan di suatu daerah. Sumber alam hayati merupakan bagian dari mata rantai atau tatanan lingkungan hidup yang menjadikan lingkungan ini hidup dan mampu menghidupkan manusia dari generasi ke generasi. Terakhir yaitu keanekaragaman hewan, menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lainnya di suatu daerah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.